Nanti triggernya apa ya? Triggernya mungkin dari gagasan presisi aja ya. Gagasan presisi. Jadi presisi ini kan awalnya sebenarnya keinginan Dirjen Kebudayaan itu untuk bisa mewujudkan mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 7 itu mandatnya adalah mengarus utamakan kebudayaan melalui pendidikan. Itu mandatnya. Lalu Dirjen kemudian mengajak kita untuk menggagas itu. Nah, yang diundang itu kita ini adalah teman-teman yang sudah terbiasa dengan model pendidikan kontekstual berbasis proyek itu. Makanya dari perbincangan itu ketemulah akhirnya apa yang dimauin oleh kementerian ini ternyata memang mengerucut pada gagasan itu. Nah, kemudian kita terjemahkan itu berangkat dari paradigmanya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita olah itu. Nah, kemudian sampailah pada saatnya Direktorat PPK itu di bawahnya Dirjen, yaitu Direktorat Pelaksana Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan menginisiasi itu sebagai sebuah program yang kemudian kita kenal dengan nama presisi. Karena kan kalau tujuannya dari direktorat ini dia lebih spesifik, lebih bisa diukur. Salah satunya adalah pengembangan karakter. Diharapkan pengembangan karakter siswa ini bisa terukur. Bagaimana proses pengembangan karakter itu? Ya, proses pengembangan karakter itu tidak harus melalui sebuah kegiatan yang dilakukan oleh, nah ini sudah mulai masuk kita pakai paradigmanya Ki Hajar Dewantara, dilakukan sendiri oleh siswa sebagai subjek pelaku utama pendidikan. Jadi pada dasarnya adalah bagaimana siswa itu mengenal dirinya dan mengenal lingkungannya sebagai sumber pembelajaran, sekaligus sebagai sebuah orientasi atas ide-ide kreatif yang bisa menjawab kebutuhan lingkungannya. Nah, itulah kemudian diinisiasi model presisi ini. Ini gagasan besar tentang presisi. Lalu yang tadi saya singgung soal paradigma pendidikan Ki Hajar itu yang mana? Paradigma pendidikan Ki Hajar itu ya sebenarnya filosofinya Ki Hajar tentang pendidikan. Banyak hal yang sebenarnya dari gagasan Ki Hajar ini yang sangat relevan, kontekstual sampai pada saat ini. Meskipun gagasan itu sudah muncul dari masa sebelum kemerdekaan. Nah, gagasan-gagasannya Ki Hajar Dewantara ini tentu saja bersumber atau sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh gagasan-gagasan atau pandangan atau mazhab humanis dari filsafat Barat. Nah, karena itu bisa dipahami karena Ki Hajar Dewantara ini kan blessing in disguise. Blessing in disguise artinya sengsara membawa nikmat. Ya, bencana artinya hikmah. Makanya kita beruntung sebagai orang Jawa itu selalu bisa menemukan hikmah di setiap bencana. Nah, rupanya Ki Hajar pun juga demikian. Meskipun dia dibuang, status politiknya kan dibuang ke Belanda. Tapi dia kan bisa studi. Nah, di dalam studi inilah dia bertemu dengan ide-ide yang sangat moderat. Ide-ide tentang pendidikan, ide-ide tentang mazhab humanis, pendidikan humanis.
sepulang dari sana itu lebih gila lagi karena dia mulai mencoba menerapkan gagasan-gagasan itu dan interaksinya pun semakin intens, misalnya dengan Montessori, dengan gagasannya Rabindranath Tagore, gitu kan. Nah ini makin konkret. Nah yang paling utama kalau kita ambil quote atau petikannya gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini, satu kalimat yang menurut saya itu bisa dibedah menjadi sangat dalam. Menurut Ki Hajar itu kan pendidikan itu kan rumusannya kurang lebih tuntunan segala kekuatan kodrat anak ya, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada itu dari kalimat itu kalau kita pecah-pecah itu ada banyak sekali gagasan yang sangat mendalam yang bisa dieksplorasi. Salah satunya adalah pemahaman tentang kodrat anak. Itu kan berarti bicara tentang kodrat manusia, siapa anak itu saja sudah sangat mendalam. Kodrat siswa itu, kodrat anak itu kan disebut sebagai pribadi yang berbudi pekerti. Kalau di dalam presisi itu saya melengkapi gagasan Ki Hajar Dewantara itu dengan gagasan filosofisnya Profesor Triharkara supaya lebih lengkap. Kalau Ki Hajar kan langsung menyebut pribadi yang berbudi pekerti. Triharkara menyebutnya dia itu manusia ini sebenarnya animal rasional atau dia itu binatang yang berbudi pekerti, yang rasional berbudi pekerti. Intinya sebenarnya mau mengatakan bahwa manusia itu nggak ada bedanya dengan makhluk lain pada ranah tertentu. Kalau kita bicara soal biologis alamiah nggak ada bedanya dengan makhluk-makhluk lain. Maksudnya binatang ya. Karena makhluk lain yang nggak kelihatan dan lain sebagainya kan itu juga sering disebut makhluk. Nah kalau Triharkara menyebutnya itu infrahuman, makhluk-makhluk yang disebut infrahuman. Tapi ini kan human yang disebut human. Nah dalam Triharkara disebut pribadi itu disebut persona. Istilah ini dua istilah yang maknanya sama. Person itu adalah individu yang khas. Makanya kan seringkali orang bilang ya setiap anak itu berbeda. Ya makanya ada istilah pribadi, makanya ada istilah person. Itu mau menunjukkan bahwa setiap anak itu, setiap orang itu berbeda. Nah, meskipun secara kodrat dia sama, tapi dia punya kekhasan, punya perbedaan-perbedaan. Nah kesamaannya itu secara kodratiah ya tadi budi pekerti. Budi pekerti itu Ki Hajar menyebutnya budi itu tiga ranah ya, mencakup tiga ranah, yaitu akal, kemudian rasa dan karsa. Itu dirumuskan dalam satu pengertian budi. Jadi kekuatan tiga ranah itu. Nah pekerti itu adalah raga atau kekuatan untuk mewujudkan tiga kekuatan yang tadi disebut. Kekuatan pikiran, kekuatan perasaan, dan kekuatan kehendak. Nah, itulah yang disebut pribadi berbudi pekerti. Nah, perbedaan dari setiap human, setiap anak itu ada di bagaimana mereka masing-masing itu kemudian mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya itu. Jadi ada yang lebih kuat pada rasa, ada yang lebih kuat pada pikir, ada yang lebih kuat pada kehendaknya. Nah, tetapi ukuran akhirnya adalah karya dia, tindakan dia, sikap dia.
Itu ukuran. Jadi mengukur orang itu tidak bisa tidak melalui tindakan. Tindakan yang dimaksud ya sikap, cara berbicara, gestur, karyanya dan lain sebagainya. Jadi ukurannya adalah itu. Itulah yang disebut pribadi berbudi pekerti. Nah, kalau Triarkara menyebutnya karena manusia punya budi pekerti, maka di antara makhluk-makhluk lain, manusia itu disebut makhluk sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lain. Nah, hubungannya kemudian dengan pendidikan. Tetapi diingatkan, tugas kodratiah manusia itu adalah menyempurnakan. Jadi menyempurna. Jadi ini kesannya paradok, tetapi sebenarnya tidak. Ya, inilah kekasan makhluk yang disebut manusia dengan binatang. Binatang lahir ceprot dalam hitungan ayam katakanlah. Dalam hitungan, kalau dulu pernah di Klaten itu, kalau saya di Sanggar Lari Mentes, ketika memulai pembelajaran dari lingkungan itu, anak-anak saya minta mengamati saja setiap binatang yang ada di situ. Perbedaan perilaku binatang. Saya dan anak-anak itu di Sanggar itu ternak macam-macam unggas. Ada angsa, ada bebek, ada ayam, ya, terus ada binatang lain, kambing, bahkan sampai sapi. Itu pembelajaran mereka adalah salah satunya ya mengamati itu. Misalnya menghitung telur, kemudian telur mengeram berapa hari, menetas, nah, kemudian selisih antara telur satu dengan telur dua berapa menit, kemudian menghitung sesudah dia menetas berapa menit si kutuk itu bisa berdiri, berapa menit kemudian dia bisa berjalan, berapa menit kemudian dia bisa mengikuti induknya, terus berapa lama dia kemudian bisa ceker-ceker ngikutin induknya, kemudian matuk-matuk mencari makan. Hitungannya nggak sampai berbulan-bulan. Celaka kalau setiap kutuk itu membutuhkan perhatian induknya itu untuk bisa makan berbulan-bulan. Mesti harus datang gendong gitu kan, datang nyusuin kan gitu kan. Ayam, padahal ayam kan ngomongin menyusui gitu. Nah, itu bedanya. Sementara coba sampai bayangkan, calon ibu kan sampai membayangkan atau menghitung lah berapa, hitungannya bukan menit, bukan detik, bukan hari, bukan bulan. Berapa tahun anak bisa berjalan, berapa tahun anak bisa memegang sendok untuk makan, atau menggunakan tangan untuk makan sendiri. Berapa tahun anak yang disebut anak bisa mencari makan sendiri. Awis umur 30 kowe isih wae netek wong tua, ya kan? Belum bisa mencari makan. Terjemahannya tentang mencari makan sendiri ribet kan? Yang namanya manusia itu. Manusia yang 20 tahun dianggap mandiri bisa cari makan ya. Tapi ada yang 30, 40 bahkan 40 kowe iki sing nganduli wong tua wae. Ribet kan manusia itu. Cilakalah manusia itu. Makhluk yang paling cilaka itu manusia. Memang binatang ya praktis-praktis saja. Cari makan aja cuma butuh berapa menit dia bisa, ya kan? Nah, itulah makanya Triarkara menyebutnya tugas kodratiah manusia itu menyempurna. Dia pakai perumpamaan seorang raja gitu ya. Di sebuah kerajaan, raja tua itu sudah mau mangkat, sudah mau meninggal. Anaknya masih kecil. Mau tidak mau sesuai dengan tradisi, kekuasaan harus diwariskan dengan simbol mahkota dan singgasana. Ya kan? Mangkatlah kemudian raja tua itu meninggal. Di apa istilahnya? Dilantik ya, dinobatkanlah si anak raja ini menjadi raja, mendapatkan singgasana dan mahkota. De facto dia sudah raja. Dia sudah raja. Sama seperti ketika ya gagasannya Triarkara,
de facto kita ini makhluk yang disebut manusia yang sempurna dibandingkan makhluk lain. De factonya begitu. Tetapi si raja kecil ini, anak raja ini, dia harus terus-menerus belajar supaya dia lebih bijak sebagai seorang raja, supaya dia lebih tahu di mana batas kekuasaan dia, kewenangan dia, dan bagaimana dia harus memutuskan sesuatu demi kemaslahatan rakyatnya. Nah, dia harus terus-menerus belajar. Nah, manusia juga begitu, dia harus menyempurna. Nah, kalau di Ki Hajar Dewantara sama. Pendidikan itu menuntun siswa sebagai anak sesuai dengan kodratnya untuk berkembang. Nah, itu gagasan Ki Hajar Dewantara tentang siswa. Karena itu pendidikan itu satu, dia adalah cara. Dia adalah sarana. Jadi kalau sarananya situ sudah menjerumuskan, ya jangan disebut pendidikan. Sarana untuk siapa? Sarana untuk siswa. Siswa itu siapa? Dia pelaku utamanya. Dia yang punya kepentingan dalam pendidikan itu. Makanya kalau pendidikan itu menjerumuskan siswa, ya janganlah itu disebut pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya arah pendidikan itu ya kebahagiaan siswa, kebahagiaan setinggi-tingginya dia, siswa sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, karena itu pendidikan kontekstual itu pengertiannya adalah pendidikan yang benar-benar bisa memenuhi konteks kebutuhan siswa, anak sebagai subjek yang berada bersama dengan dunianya. Ini kemudian diterjemahkan di dalam gagasannya Ki Hajar Dewantara itu. Kontekstual itu pengertiannya adalah satu, keadaan alam. Konteks dengan keadaan alam. Alam itu bisa dimengerti satu, alam dalam arti kodrat siswa, pelaku pendidikan. Alam dalam arti geografis di mana siswa tinggal. Jadi kalau alamnya itu pesisir, jangan dipaksakan belajar tentang bercocok tanam di lereng pegunungan. Itu udah nggak benar. Atau sebaliknya, anak yang di lereng pegunungan geografisnya, alamnya di lereng pegunungan, jangan dipaksa dengan model pembelajaran pesisir atau di kepulauan. Ini konteks pertama, keadaan alam. Alam pertama tadi kita sudah bicara tentang siswa secara kodrat dan kemudian tentang alam. Nah, konteks kedua itu kalau dalam Ki Hajar Dewantara adalah konteks zaman. Konteks zaman. Alam pegunungan sama di lereng Merapi atau di Ngablak Kopeng, dari sebelum kemerdekaan sampai zaman revolusi 4.0 sama pegunungan. Tidak mungkin dia akan kemudian tiba-tiba jadi laut. Tetapi di sana tetap ada perubahan. Dari zaman sebelum kemerdekaan atau zaman Kompeni sampai sekarang, yang namanya Ngablak dan Kopeng itu pasti ada perbedaan. Solo ini saya aja lah di sini. Saya pindah di sini ini tahun 70. Ini adalah salah satu dari 3 rumah tertua. Ini rumah sudah dibuka. Tapi ketika saya di sini itu hanya ada 3 rumah. Lainnya ini hutan, bambu. Pinggir sungai ini bambu semua. Belakang itu alas, ke sana sawah. Nah, kemudian ke sini tahun 80 sawah berubah jadi tebu, lahan tebu. Nah, di sini kemudian dibabat jadi kebun biasa. Tahun 90 ini sudah jadi rumah semua. Artinya ada zaman berubah. Nah, pendidikan harus tahu, harus mengakomodir, mengeksplorasi zaman itu. Itulah konteks
kalau kita bicara tentang pendidikan. Nah, saya kira sebagai awalan ini bukan trigger, karena kalau trigger kan tinggal tak itu selesai atau ini tadi ngecap banyak banget, jadi mohon maaf tidak pantas disebut trigger, tapi inilah pengantar untuk kita ngobrol lebih jauh tentang baik tentang presisi maupun tentang pandangan Ki Hajar Dewantara. Gitu Mas Alfian. Oke, terima kasih Pak. Ya, tapi bagaimanapun tetap dari paparan WIB tadi untuk melandasi apa ya istilahnya, kita berpikir tentang konsep pendidikan kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara malam ini, karena dari paparan tadi saya menangkap memang apa ya, meskipun Ki Hajar Dewantara itu terpengaruhi madhab humanisme dari Barat, cuman ketika kembali ke Indonesia beliau bisa merumuskan satu konsep-konsep, satu gagasan-gagasan yang apa istilahnya berkonteks Indonesia itu tadi. Dan tadi di akhir paparan tadi Wak sempat menyinggung tentang dua hal, yakni tentang konteks ruang di mana secara geografis kita manusia ini punya kelekatan dengan di mana kita tinggal. Di samping itu juga zaman. Nah, ini tadi sedikit menjawab tentang kegelisahan saya sebelumnya tentang takutnya kalau kontekstual itu semata-mata dipahami sebagai apa ya, konteks geografis saja, yang di situ ada banyak hal yang kita gali itu sekedar berhenti di romantisme gitu. Padahal kan tidak juga, karena di situ juga tersedia konteks lain, yaitu ruang di mana misalnya ada kekuatan apa, misalnya di Karanganyar ini kalau dari presisi kan yang setahu saya menjadi pertimbangan adalah apa, area apa nih, zona apa ya istilahnya, cagar budaya nasional. Nah, cagar budaya nasional. Cuman itu pun kita tidak berhenti hanya di romantisme bahwa di situ ada Candi Supo, di situ ada situs-situs yang lain, tapi kita harus ingat juga bahwa ada konteks lain di mana zaman kita berada di zaman yang sekarang untuk bicara seperti ini aja udah bisa ditonton dari banyak tempat gitu. Ada yang mau merespon dari pendalamannya masing-masing sejauh ini, karena bisa jadi besok pagi kita harus meluncur ke sekolah-sekolah. Jadi kan kita beberapa waktu yang lalu kita sudah istilahnya digembleng dari mulai materi-materi yang sifatnya paradigmatik sampai ke yang teknis ya, bagaimana itu bisa sinkron juga dengan kurikulum yang saat ini berjalan di sekolah-sekolah gitu. Artinya sinkron itu bukan kita ngikut ke kurikulum yang sudah ada, tapi bagaimana kita juga dalam konteks formal itu bisa memungkinkan gitu. Karena teman-teman ini kan masing-masing punya background, punya latar pengalaman sendiri tentang pendidikan kontekstual. Saya yakin masing-masing di komunitasnya ataupun di tempat tinggalnya itu menerapkan pola-pola metode-metode pendidikan kontekstual, baik itu ke anak-anaknya, ke teman-temannya, atau ke lingkungan sekitar. Monggo Pak Yudi atau sing cedak-cedak sing Pak Yudi atau Mas Rudi.